Epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas 4 lapisan, yaitu pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit menyintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang menghasilkan kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, semakin gelap warnanya. Kedua, sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit dan terdapat di seluruh epidermis. Sel Langerhans bertanggung jawab mengenal dan menyingkirkan sel-sel kulit displastik dan neoplastik. Sel Langerhans secara fisik berhubungan dengan saraf-saraf simpatik yang mengisyaratkan adanya hubungan antara sistem saraf dan kemampuan kulit melawan infeksi atau mencegah kanker kulit. 3. Sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. 4. Keratinosit. Lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan terganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam adalah sebagai berikut. Stratum corneum terdiri atas 15-20 lapis sel gepeng tanpa inti dan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eyleidin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut, elastis, dan retikulennya lebih sedikit, serta sel-sel saling melekat erat. Lebih tebal pada area-area yang banyak terjadi gesekan dengan permukaan luar, terutama pada tangan dan kaki. Juga merupakan lapisan keratinosit terluar yang tersusun atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Stratum lucidium terletak tepat di bawah stratum corneum. Stratum lucidium terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translucent, sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan bening atau stratum lucidium. Stratum granulosum terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Pada membran sel terdapat granula lamella yang mengeluarkan materi perekat antar sel yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing serta menyediakan efek pelindung pada kulit. 2/3 lapisan ini merupakan lapisan gepeng di mana sitoplasma berbutir kasar serta mukosa tidak punya lapisan inti. Stratum spinosum tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel pada lapisan ini berbentuk polihedris dengan inti bulat atau lonjong. Pada sajian mikroskop tampak mempunyai tonjolan
sehingga tampak seperti duri yang disebut spinadan. Terlihat saling berhubungan dan di dalamnya terdapat fibril sebagai interseluler brikga. Sel-sel spinosum saling terikat dengan filamen. Filamen ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kohesivitas atau kerekatan antar sel dan melawan efek abrasi. Dengan demikian, sel-sel spinosum ini banyak terdapat di daerah yang berpotensi mengalami gesekan seperti telapak kaki. Stratum basal atau germinativum merupakan lapisan paling bawah pada epidermis, tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basal ini terdapat sel-sel mitosis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.